Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran SKI di hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku sekalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Bagus. Nah, untuk membuka pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar, kemudian mendapat ridho dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum belajar ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Kemudian untuk mengecek kehadiran absen kalian, coba tengok di sebelah kanan kiri kalian, adakah yang tidak hadir hari ini? Ya, Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Coba sambil ibu absen. Abdul Aziz, Hadir, Bu. Abu Syahid, Hadir, Bu. Ali Mashhar, Hadir, Bu. Abdul Syakur, Hadir. kemudian Sururi, Pak Sururi. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya Pak ya? Ya, Bu. Baik, Ya, Bu. oke. Anak-anakku Bu, saya sekalian, belum. sebelum pembelajaran dibuka, di sini Ibu punya sedikit vitamin semangat ya untuk memulihkan semangat kita hari ini walaupun sudah siang. Diupayakan semoga kita tetap semangat. Semangat. Bu, Ya. Bu, Haryanto belum di absen, Bu. Oh, Haryanto hadir ya? Ada, Tak Bu, di kira pojok, kemana Bu. nih? Di pojok. Kemana Saya izin Saya masih duduk di pojokan izin. paling belakang. Iya, maaf ya. Ya, Bu. Oke, sekarang vitamin semangatnya kalau Ibu bilang 7A, kalian menjawab bisa. Sambil tangannya diangkat yang kanan 3 kali. Oke, siap? Siap, Bu. Ya. 7A. Bisa. Siap? Bisa. Siap? Ya. Bisa. Belum kompak. Sekali lagi 7A. Bisa. Oke, bagus. Semoga bisa menambah semangat dan fokus kita dalam pembelajaran hari ini. Baik, sekarang pada pembelajaran SKI ini kita akan membahas tentang materi misi dan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, adakah yang tahu apa itu misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Abdul Aziz, coba apa misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Ini, Bu. Menyebarkan agama Islam. Betul, menyebarkan agama Islam. Yang lain? Ali Mashhar? Menanamkan akidah, Bu. Ya, di situ ada menanamkan akidah dan ada menyebarkan agama Islam. Itu adalah merupakan misi dari dakwah Nabi Muhammad. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan materi pada layar tampilan kalian. Mohon diperhatikan, diamati sambil dibaca. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang misi dan materi dakwah Nabi Muhammad. Izin share screen ya. Sudah nampak? Ya, Bu. Nampak, Bu. Ya, ini adalah misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selanjutnya, misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada sejarahnya. Islam lahir di kota Mekah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu Mekah dalam kondisi gelap gulita, budaya jahiliyah berkembang pesat. Kemudian kesulitan Nabi Muhammad untuk mengadakan perubahan baik dalam hal akidah maupun dalam hal tatanan masyarakat.
Masih fokus ya? Fokus, Bu. Bu. Anak-anakku masih fokus? Masih Bu. Terus, Ya, Bu. kita lanjut. Kejahilian atau kebodohan masyarakat Arab waktu itu terdapat dalam bidang yang pertama adalah bidang masyarakat Arab adalah penyembah berhala. Berhala itu diletakkan di Ka'bah yang jumlahnya mencapai 300 buah lebih. Yang kedua adalah bidang moral atau akidah. Masyarakat Arab menjadikan kabilah yang kalah perang menjadi budak, menempatkan perempuan di tempat yang rendah, suka berjudi, dan minum minuman keras. Minuman keras contohnya apa anak-anakku? Rak Bu. Apakah es batu ataukah minuman yang di Bir Bu, bir Tiu. arak. Ya, bisa jadi. Kami nggak tahu, Bu. Ya, Kami anak Minuman baik. yang memabukkan, Masih adakah Bu. di zaman sekarang? Banyak, Bu. Ada, Bu. Banyak. Oh, Ada, Bu. ada. Tetangga Ya, sebelah. kita lanjut. Yang ketiga adalah kejahilian di bidang hukum. Masyarakat Arab menganggap bahwa judi, mabuk-mabukan, berzina, mencuri itu adalah bukan hal yang salah menurut mereka. Nah, dengan melihat kondisi masyarakat Mekah yang dalam kejahilian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih selama 5 tahun itu berkholwat atau berdiam diri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira, yang bertujuan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mendapat petunjuk, memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk menghadapi umatnya yang dalam kerusakan. Selanjutnya, dalam usia 40 tahun atau tepatnya tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril, anak-anakku? Menyampaikan wahyu, Menyampaikan Bu. wahyu, Bu. Ya, menyampaikan wahyu. Dan saat itulah turun wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang hafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Saya, Bu. Hafal, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal Ya. insana min 'alaq. Iqra Ya. wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Bagus. Kasih aplaus buat Haryanto atas hafalannya. Ya. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi untuk yang lain ya. Iya Bu. Ya, Bu. Ya. Kemudian selanjutnya peristiwa turunnya wahyu pertama tersebut kemudian diperingati sebagai nuzul Quran atau turunnya Al-Quran. Setelah menerima wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kegelisahan, kebingungan. Kemudian dihiburlah oleh Khadijah sang istri yang diyakinkan bahwa beliau akan dijadikan nabi dan akan mengangkat derajat kaumnya dari kehinaan menuju kebahagiaan abadi. Kurang lebih 2,5 tahun setelah wahyu pertama turun, barulah turun wahyu kedua surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Ini nggak usah dihafalkan ya. Nanti Ya, boleh Bu. dibuka di rumah. Al-Mudassir itu ayat 1 sampai 7 bunyinya seperti apa? Nah, setelah turun wahyu yang kedua ini, barulah Rasulullah memulai berdakwah yang kemudian masuk ke dalam periode Mekah yang tujuannya adalah satu, apa dibaca Sururi tujuan dakwah Nabi di Mekah? Keesaan kepada Allah SWT, Bu. Ya, mengajarkan keesaan. Yang kedua, Pak Abdus Said. Yang kedua, menanamkan kemuliaan akhlak. Ya, yang kedua adalah di sini mengajarkan adanya hari kiamat sebagai balasan Perhatikan dosa. baik-baik tuh, Said. Ya, fokus ya. Iya Bu. Ya, fokus. Yang ketiga adalah mengajarkan kesucian jiwa atau memperbaiki akhlak. Kemudian mengajarkan persaudaraan, juga mengangkat derajat manusia.
Kemudian dakwah yang dilakukan Nabi itu melalui dua cara, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi lebih kurang selama 3 tahun, dimulai dari mengajak anggota keluarga terdekat, sahabat, dan orang-orang terdekatnya yang seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara sembunyi-sembunyi, mengapa? Sebab orang kafir Quraisy tidak senang terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu diantaranya adalah lemah lembut, jangan sampai menyakiti orang. Kemudian yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ini Quran surat apa, Abdul Aziz? Surat Al-Hijr, Bu. Kalau nggak Ya. salah ayat 94. Nah, surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 94. Nabi Muhammad SAW termenung sejenak memikirkan reaksi keras dari kaumnya, terutama pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Yang ini juga Abu Lahab dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran, yang menurut sejarah beliau mendukung tapi tidak pernah masuk Islam sampai beliau meninggal. Kemudian turun wahyu yang menerangkan bahwa celaka Abu Lahab sendiri. Perhatikan firman Allah berikut. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya. Kemudian kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya yang pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Ini yang merupakan arti dari surat Al-Lahab. Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Masih semangat, masih fokus? Fokus, Bu. Bu. Ya, kita ulangi lagi vitamin semangat kita. 7A bisa. Bisa. Ya, ada yang belum fokus? 7A Bisa. Bisa. Terima kasih. Mungkin ini agak efek jam siang ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Biasanya bubuk siang. Ya, Ibu paham. Kemudian inti dari misi dakwah Nabi Muhammad SAW yang sudah kita panjang lebarkan di depan tadi adalah salah satu yang pertama mengajarkan ketauhidan. Bisa dibuktikan dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki akhlak manusia. Walaupun sampai sekarang pun masih ada manusia yang akhlaknya kurang baik. Diharapkan dari pembelajaran ini kita dapat menginspirasi, Nabi Muhammad dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk memperbaiki akhlak kita semua. Kemudian yang ketiga adalah menegaskan adanya hari kiamat. Itu salah satu rukun iman yang wajib kita percaya atau kita imani, adanya hari kiamat atau hari akhir. Kemudian yang keempat adalah merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Jahiliyah ini bukan dalam arti ilmu pengetahuan ya, tetapi dalam hal agama dan norma-norma yang ada. Kemudian yang kelima adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Kalau di zaman Nabi itu perempuan derajatnya direndahkan. Alhamdulillah masih bisa bersin. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Ya, kemudian selanjutnya ini adalah misi dari dakwah atau tujuan dari dakwah Nabi Muhammad yang terdiri dari 5 poin atau 5 tujuan. Nah, kira-kira menurut kalian yang paling berat tantangannya dalam kelima tujuan ini yang bagian mana? Bagian 2, Bu. Memperbaiki akhlak. Ya. Bagus. Ada yang tahu mungkin kenapa alasannya? Karena kan masyarakat Arab jahiliyah itu akhlaknya sangat buruk, Bu. Ya, bisa yang lain menambahi? Tauhid mungkin, Bu. Tauhid itu susah juga ya, nggak kelihatan ya mengajarkan tauhid itu. Ya, karena untuk merubah kepercayaan seseorang, iman seseorang kan nggak mudah, Bu. Ini kan tantangan dari Nabi Muhammad.
Ya, bagus. Jadi Nabi Muhammad mengadakan dakwah ini tidak dengan melalui perjuangan, tetapi melalui perjuangan, pengorbanan, bahkan jiwa dan raga juga harta. Ya, kira-kira inilah materi pembelajaran kita. Untuk selanjutnya, ada manfaat dari dakwah Rasulullah yang bisa kita rasakan sampai sekarang, atau ada beberapa inspirasi supaya kita tetap menjadi golongannya orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah. Yang pertama manfaatnya adalah, ini Pak Ketua, ini ketua dari tadi kok enggak ada suaranya. Ngantuk kali, Bu. Konsentrasi, ya? Bu. Siang ini panas-panasan. Ya, di sini kita ada beberapa manfaat dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama adalah iman kepada Allah yang kuat dan beramal kebaikan. Ini sepertinya mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Benar seperti itu, anak-anakku? Benar, Bu. Ya, Bu. Iman kepada Allah itu kayaknya hal yang mudah tetapi susah dibuktikan. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab dan cita-cita yang mulia untuk berdakwah. Ketabahan dan kesabaran dan keteguhan hati, yaitu bersabar. Itu adalah manfaat dari dakwah Nabi Muhammad. Nah, setelah mengamati materi yang Ibu tampilkan tadi, diskusikan tugas kelompok di bawah ini. Ini waktunya nggak kasih Ibu lama-lama ya, karena sudah ada materinya. Langsung Ibu tentukan kelompok Mekah, yaitu Abdul Syakur, dengan pertanyaan, bagaimana sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Bisa dipahami ya kelompok Mekah? Ya, Bu. Ya, setelah ada kelompok Mekah, biasanya ada kelompok apa setelah Mekah? Madinah. Ya, yang kedua adalah kelompok Madinah, kelompoknya Abdul Aziz, dengan pertanyaan, bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam? Oke, siap, Bu. Siap? Siap. Ya, setelah ada Mekah, Madinah, biasanya yang mengikuti adalah Munawaroh. Di sini Munawaroh kelompoknya, bukan anggotanya tetap Ahmad Sururi. Mau nggak Ahmad Sururi diganti menjadi Munawaroh? Dikasih Munawaroh mau, Bu. Oh, dikasih Munawaroh bukan diganti ya? Diganti Munawir. Ya, oke. Dengan pertanyaan, uraikan apa saja yang menjadi misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Siap kelompok Munawaroh? Ya, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Selamat berdiskusi. Tetapi ingat ya, dalam berdiskusi Ibu juga mengambil penilaian dari kerjasama kalian, sikap kalian, dan lain sebagainya. Oke, pekerjaan dianggap selesai. Silakan untuk salah satu perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya. Ada yang siap terlebih dahulu? Kami, Bu, dari kelompok Madinah. Kelompok satu. Oh, mau. Iya, Ibu tunjuk ya. Ini antusiasnya luar biasa ini, berebut untuk membacakan diskusi. Terima kasih antusiasnya. Ya, untuk supaya adil, antri itu dari depan atau dari belakang? Dari tengah aja, Bu. Dari tengah aja. Ya, antri dari belakang. Silahkan kelompok Munawaroh disampaikan hasil diskusinya. Bu, dari uraian dan diskusi kelompok kami bahwa misi dakwah Nabi SAW di Makkah itu yaitu yang pertama mengajak masyarakat untuk mentauhidkan Allah. Ya. Yang kedua yaitu mengajak masyarakat khususnya suku Quraisy untuk memperbaiki akhlaknya karena selama ini akhlak masyarakat Quraisy jauh dari nilai-nilai agama. Ya, bagus. Terus yang ketiga, Bu, ini bahwa misi dakwah Rasulullah itu yaitu untuk melindungi bahwa semua manusia itu
kedudukannya adalah sama. Ya. Jadi di hadapan Allah itu semuanya kedudukannya sama. Tidak ada budak, tidak ada namanya majikan. Jadi Ya. perbudakan pada waktu itu tidak sesuai dengan tuntutan agama. Yang membedakan manusia di hadapan Allah itu adalah cuma dari segi keimanan dan akhlaknya. Itu Bu, mungkin yang dapat saya simpulkan hasil diskusi kelompok kami tentang misi dakwah Rasulullah. Ya, lengkap sekali ya. Kesimpulannya mendalam lagi kalimatnya. Untuk yang lain silakan kelompok Madinah untuk Ya, Bu, membacakan siap. hasil diskusinya. Siap-siap. Kami Monggo. dapat jatah untuk menganalisis kondisi Mekah sebelum Islam. Ya, Oke. silakan. Hasil diskusi kami dalam waktu singkat ini, pertanyaannya kami jawab sebagai berikut. Kondisi masyarakat Islam, masyarakat Makkah sebelum Islam itu dalam tahap atau kebodohan. Ya. Kebodohan ini dapat diamati dari pertama agama, kedua moral, yang ketiga hukum. Di bidang agama mereka menyembah berhala yang Ya. kalau dihitung-hitung ada 300 lebih. Ada Ya. yang keren lagi, Lata, Uzza, dan Manat. Ya, berarti memperhatikan ya tadi ya. Ya, Bu, pasti dong. Kan favorit itu. Yang kedua, dari segi moral. Ya, mereka sering berperang sehingga yang kalah perang akan jadi budak tuh. Ya. Kemudian perempuan tidak dihargai, suka berjudi, minum minuman keras. Kemudian dari segi hukum, ya, mereka terbiasa berbuat hal-hal yang nggak bagus, Bu. Merampok, membunuh, itu udah hal yang biasa. Ya. Kemudian kayaknya itu ada deh, Bu. Ya, Terlalu udah panjang, lengkap ya? Udah, Bu, nih. Ya, intinya seperti itu ya. Terima kasih atas hasil diskusinya. Kemudian yang terakhir silahkan dipersingkat saja untuk kelompok Mekah. Abdul Syakur, silahkan. Terima kasih Bu untuk kelompok Mekah. Hasil diskusi kami yaitu Islam lahir di kota Mekah, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu Mekah dalam kondisi gelap, budaya jahiliyah berkembang dengan pesatnya, kesyirikan merajalela. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengadakan perubahan baik dalam akidah maupun tatanan kemasyarakatan. Nah, di usia 40 tahun, bertepatan tanggal 17 Ramadan, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan saat itulah turun wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang berisi seruan untuk membaca atau belajar. Kemudian turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, saat itulah mulai Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi dengan berdasarkan surat Asy-Syura ayat 214 yang berisi tentang memberi peringatan kepada kerabat terdekat. Ya, sudah. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, luar biasa sekali ya hasil kerja diskusi kelompok kalian. Ibu sangat bangga dengan hasil kerjasama kalian. Semoga bisa menambah semangat dan menambah motivasi untuk kita belajar di kedepannya. Nah, untuk pembelajaran penutupan ini, mari sama-sama kita merefleksi bahwa misi dari dakwah Nabi Muhammad adalah pentauhidkan agama, kemudian penegasan hari kiamat, memperbaiki akhlak, merubah perilaku jahiliyah, dan mengangkat derajat dan melindungi hak asasi manusia. Ya, sampai di sini dulu, kurang lebihnya
Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu Guru mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.